Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1223 Transfer Seng Lingyun melihat tatapan Ji Fei dan menanggapi dengan senyuman, tidak mengerti apa maksud Ji Fei. Ji Fei dengan lembut memegang tangan Li Ruoxi, lalu berjalan menuju Seng Lingyun. Seng Lingyun merasa Ji Fei agak aneh hari ini, tetapi dia tidak tahu mengapa, jadi dia hanya bisa menatap Ji Fei sambil tersenyum. Ji Fei mendatangi Seng Lingyun dan tiba-tiba berkata dengan penuh kasih sayang, "Lingyun, aku mencintaimu." Seng Lingyun terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan berteriak. Semua orang di tempat kejadian memandang Li Ruoxi serempak. Ternyata ada senyum di matanya, dan dia tidak peduli atau marah sama sekali. Untuk mengungkapkan rasa cintaku padamu, aku akan memberimu grup Jinbao sebagai bukti pengejaranku padamu. Berdengung, ketika semua orang mendengar ini, mereka mendengar suara gemuruh di telinga mereka. Hatiku dipenuhi kegaduhan, sungguh arogan, sebuah perusahaan senilai ratusan miliar sebenarnya diberikan kepada Seng Lingyun. Dan dia mengungkapkan cintanya di depan istrinya, sungguh luar biasa. Tepat ketika semua orang terkejut dan tampak seperti sedang bermimpi, Ji Fei telah melangkah maju dan memeluk Seng Lingyun dalam pelukannya, berbisik di telinganya, "Ambil alih perusahaan, sehingga setelah perusahaan dialihkan kepadamu, tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya kembali bahkan jika mereka menginginkannya." Seng Lingyun yang awalnya dipenuhi dengan emosi tak berujung dan bahkan kegembiraan, sekarang mengerti bahwa Ji Fei sengaja berakting, sengaja menjual perusahaan agar pihak lain tidak dapat mengambilnya kembali di masa mendatang. Lalu pikirkan fakta bahwa Hongmen ada di belakangnya. Jika benda ini jatuh ke tangan Hongmen, siapa yang berani mengambilnya? Seng Lingyun mengetahui hubungan ini dan merasa sedikit jijik. Ji Fei tidak benar-benar merayunya. Dia tidak hanya sedikit marah, tetapi dia akhirnya mengumpulkan keberanian dan cemberut saat memberikannya kepada Ji Fei. Dahi, Ji Fei sedikit bingung. Dia persis seperti dugaan Seng Lingyun, ingin memindahkan perusahaannya ke Hongmen, sehingga Ling Kongsu tidak akan bisa mengambilnya kembali meskipun dia menginginkannya. Tetapi dia butuh alasan, dan mengejar Seng Lingyun adalah alasan terbaik. Hanya saja orang lain mengirim bunga, tapi dia hanya mengirimkannya ke perusahaan. Tetapi dia tidak menyangka Seng Lingyun menganggapnya serius dan memintanya untuk menciumnya. "Apa yang harus saya lakukan? Berikan aku ciuman." Beberapa orang di tempat kejadian yang tertarik berbuat baik tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. "Berikan aku ciuman!" Terdengar ledakan teriakan dalam sekejap. Melihat Li Ruoxi, dia juga memberi semangat. Ji Fei tidak punya pilihan selain mencium Seng Lingyun pada akhirnya. Dibandingkan dengan tanggapan Ji Fei, Seng Lingyun jauh lebih berkomitmen. Dia bahkan tidak malu terlihat oleh orang lain dan mengalungkan lengannya di leher Ji Fei. Mereka berdua tampak tengah asyik berciuman mesra dengan hanya tatapan mata satu sama lain, dan saat itu mereka mengabaikan Li Ruoxi. Namun, wajah Li Ruoxi penuh dengan senyuman yang sangat alami. Sebelum datang, Ji Fei sudah memberitahu Li Ruoxi tentang rencananya, dan Li Ruoxi tahu bahwa Ji Fei hanya berakting. Adapun Seng Lingyun yang berinisiatif mencium Ji Fei, dia tidak merasa jijik, malah dia gembira dan bahagia untuk sahabatnya. Chen Yibao dan Chen Ziluo di samping mereka tampak sedikit tertekan. Mereka ingin memberikan perusahaan itu kepada Teng Fei Group,
sehingga di masa depan Ling Kongsu akan marah dan akan membalas dendam terhadap Ji Fei dan Teng Fei Group pada saat yang sama. Mereka tidak hanya dapat membalas dendam, tetapi mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk menelanjangi grup Teng Fei dan menghasilkan lebih banyak uang. Ini merupakan kasus umum di mana Anda tidak dapat menangkap serigala tanpa mengorbankan domba. Sekarang, Ji Fei telah dipecat dan tidak ada hubungannya lagi dengan Teng Fei Group, harapan mereka pun pupus. Mereka juga menyadari bahwa Hongke Group adalah industri Hongmen. Meskipun Ling Kongsu kuat, dia mengelola keluarga seni bela diri kuno dan tidak mengelola urusan Hongmen dan Longtang. Sekarang dia malah menembak kakinya sendiri. Ji Fei telah berpisah dari Seng Lingyun saat ini. Pipi Seng Lingyun begitu merah hingga tampak meneteskan air. Bahkan seluruh tubuhnya berdebar kencang karena kegembiraan. Ji Fei tidak menyangka dia begitu berani, dan segera menatap Li Ruoxi untuk menyampaikan permintaan maafnya. Li Ruoxi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli, dan bahkan tertawa dan menggoda, cepat dan urus transfernya. Jangan biarkan ciuman itu sia-sia. Seng Lingyun tersenyum penuh terima kasih dan wajahnya semakin memerah. Ji Fei memandang Chen Yibao. Karena ada taruhan dan kamu bersedia membayar, maka tanda tangani perjanjian dengan Hongke Group. Chen Yibao ingin muntah darah karena kehilangan itu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubahnya. Jadi dia hanya bisa melihat Chen Qian dan berkata, "Cepatlah." Chen Qian merasakan gigi Chen Yibao yang marah dan menggertak, dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengangguk cepat, tangani transfernya segera. Seng Lingyun menenangkan diri, menunjukkan kekuatannya sebagai ketua, dan segera menangani pemindahan dengan Chen Qian. 1 jam kemudian, semuanya selesai dan grup Hongke milik Seng Lingyun bergabung dengan grup Jinbao. Banyak orang menatap Chen Qian dengan mata penuh perasaan seperti mimpi. Hanya lebih dari 1 jam yang lalu, grup Jinbao mereka masih merupakan entitas yang kuat, bahkan membuat grup Teng Fei sangat tertekan. Namun kini, sudah tidak ada lagi. Banyak orang bahkan lebih kagum pada Ji Fei. Ji Fei menghampiri Chen Yibao dan Chen Ziluo dan berkata, "Kontrak pengalihan perusahaan yang kita tanda tangani dengan keluarga Chen Qian tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Terima kasih sudah datang ke sini untuk menyaksikannya." Chen Yibao dan Chen Ziluo tercengang. Kemudian wajah mereka berubah drastis. Ji Fei berusaha menyangkal bahwa Jinbao Group ada hubungannya dengan mereka. Itu berarti masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ling Kongsu. Ji Fei benar-benar menipuku. Tuan Ji, grup Jinbao ini didirikan dengan investasi kita. Chen Yibao berkata dengan enggan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu punya kontrak? Ji Fei pura-pura tidak menyadari keterkejutannya. Chen Yibao dan Chen Ziluo sangat tertekan hingga mereka ingin muntah darah, tetapi mereka tidak punya bukti. Aku tidak ingin terlibat dengan Ji Fei sejak awal, jadi aku sengaja tidak memberitahu Ji Fei. Sekarang aku tidak menyangka Ji Fei akan mempermainkanku dengan bodoh. Kita tidak punya kontrak. Ji Fei mengangkat mulutnya dan menepuk bahu Chen Yibao. Tidak memiliki kontrak adalah tindakan curang. Kami akan menindak tegas para penipu sekarang. Haha, Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Wajah Chen Yibao menjadi pucat. Dia telah kehilangan ratusan miliar dolar dan sekarang dijuluki sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sungguh menjengkelkan. Namun, menghadapi Ji Fei, dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa tersenyum meminta maaf pada akhirnya. Ji Fei mengabaikannya dan menatap Chen Junmo. Dulu di kota Ninghai, kita punya banyak masalah sampai-sampai kupikir kau membenciku sampai ke akar-akarnya.
Sekarang aku tahu kau mencintaiku dan selalu ingin memberiku uang. Terima kasih telah mewujudkan cintaku. Chen Junmao dan Chen Qian merasa seolah-olah mereka telah dipukul 2 kali di dada oleh Ji Fei. Memikirkan kematian putra mereka dan kemerosotan keluarga mereka, mereka merasakan pedih dan sangat tertekan. Ji Fei menatap Chen Yibao lagi. Kamu juga harus berterima kasih kepada ayah dan anak itu. Ekspresi wajah Chen Yibao begitu rumit hingga sulit dijelaskan. Jika dia bisa membunuh Ji Fei, dia pasti akan membunuhnya berkali-kali lalu mencambuk mayatnya. Ji Fei tersenyum pada Chen Qian. Aku sangat mengagumi Jin Feng. Aku pasti akan memanfaatkannya. Chen Qian yang sudah tertekan dan marah, tidak tahan lagi setelah mendengar kata-kata ini. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan berteriak, Ji Fei, kamu akan mendapat balasan. Berbalik dan berlari keluar, Chen Qian, Chen Junmao berlari keluar. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan menatap Chen Yibao dan Chen Ziluo. Mereka berdua melarikan diri tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ponsel Ji Fei berdering, itu Feng Huang yang memanggil. Ji Fei tidak menjawab panggilannya. Dia hanya menutup telepon dan mengirim pesan, lalu pergi begitu saja di bawah tatapan semua orang. Si Bin memuaskannya dan rencananya berhasil dilaksanakan. Bab 1224 Aku punya solusinya, kamu pantas mati. Di sebuah bangunan pabrik di pinggiran kota Ningjiang, Chen Yibao memandang Chen Qian dan Chen Junmao yang dipukuli seperti anjing dan memarahi mereka dengan marah. Begitu kedua pria itu berlari keluar, mereka ditangkap oleh Chen Yibao dan Chen Ziluo. Awalnya, Chen Qian melarikan diri untuk mengambil kesempatan melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya. Dia hanya berpura-pura terangsang. Lagi pula, konflik dengan Ji Fei membuatnya kurang yakin bahwa Ji Fei akan melepaskannya. Chen Junmao bereaksi cepat dan segera mengerti apa maksud putrinya, jadi dia segera mengejarnya. Namun, tanpa diduga, Chen Yibao dan Chen Ziluo juga mengerti apa yang mereka maksud dan segera mengejar mereka. Jadi, 2 orang ditangkap dan dikirim ke sini. Pada saat ini, keduanya dipukuli dengan mengerikan, dan Chen Yibao dan yang lainnya belum melampiaskan amarah mereka. Saat mereka hendak melanjutkan melampiaskan amarahnya, pintu gudang tiba-tiba terbuka dan 3 orang masuk. Hantu naga, burung phoenix, Qiyuan, mereka baru saja kembali ke kota Ningjiang hari ini dan ingin melapor ke Ji Fei. Feng Huang secara alamiah bertanggung jawab untuk membuat panggilan tersebut, tetapi Ji Fei tidak menjawab. Dia hanya mengirim pesan yang meminta mereka datang dan menangani masalah tersebut. 3 orang datang ke sini melalui posisi Bai Song. Saya telah menonton beberapa saat dan tahu bahwa Chen Junmao dan Chen Qian telah dipukuli dan ketakutan, dan Chen Yibao serta yang lainnya siap membunuh mereka. Jadi saya segera keluar. Siapa? Chen Ziluo bertanya dengan marah. Dia sudah bersiap untuk berurusan dengan Chen Junmao dan Chen Qian serta menjebak Ji Fei atas pembunuhan itu. Tetapi dia tidak menyangka orang ini akan datang. Datang dan selamatkan Chen Junmao dan Chen Qian, Qiyuan berkata sambil tersenyum. Pengadilan kematian? Chen Ziluo mengumpat dengan marah, dan keempat orang di belakangnya segera melangkah maju dan berjalan ke arah mereka bertiga. Di mata mereka, ketiga orang Phoenix itu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Selain Ji Fei, tidak ada orang lain yang mereka takuti. Biar aku coba, Qiyuan berkata kepada Feng Huang dan yang lainnya sambil tersenyum. Mereka berempat adalah penguasa energi gelap. Mereka mengira Qiyuan sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, tetapi mereka tidak menganggapnya serius.
mereka langsung marah dan berkata, "Kalian cari kematian." Dia berteriak dengan marah dan menggerakkan tubuhnya untuk mengepung Qi Yuan. Tidak ada tanda-tanda kegugupan di wajah Qi Yuan, bahkan ada sedikit sarkasme. "Pergilah ke neraka," keempat pria itu berteriak dan menyerang Qi Yuan bersama-sama. Qi Yuan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menopang kaki kirinya di tanah dan mengangkat kaki kanannya. Dia hanya berputar di tempat. Bang 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 bang, 4 suara terdengar dan 4 tubuh orang beterbangan. Cepat, rapi, sederhana dan mudah, mendesis, Chen Yibao dan Chen Ziluo sama-sama tersentak. Sebagai Ling Kongsu, meskipun mereka tidak kuat, mereka juga tidak lemah. Mereka tidak akan dikalahkan semudah itu, kan? Brengsek, Chen Ziluo mengumpat dengan marah dan berjalan menuju Qi Yuan. Burung Phoenix tiba di depan Chen Ziluo secepat kilat. Bang, tinju itu mengenai wajah Chen Ziluo dengan keras. Saat mereka berada di luar tadi, mereka sudah melihat dengan jelas kalau Chen Ziluo lah yang mengatur masalah ini. Jadi Feng Huang sudah marah sejak lama. Tubuh Chen Ziluo terlempar keluar, dengan darah di sekujur wajahnya. Chen Yibao yang tadinya hendak melampiaskan amarahnya, kini merasa seperti akan menjadi gila lagi. Ini malah memperburuk keadaan. Tidak terbayangkan bahwa kelima keponakannya dipukuli seperti pemula. Dia tiba-tiba melompat dan menyerang Phoenix. Hantu naga yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba melompat dan mengayunkan pedang ke arah Chen Yibao. Chen Yibao buru-buru mundur. Burung Phoenix telah datang ke sisi Chen Junmao dan Chen Qian. Kedua orang itu baru saja mendengar bahwa orang itu adalah orang yang menyelamatkan mereka. Dan sekarang dia benar-benar terselamatkan, dan mereka menangis kegirangan. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Wah, Feng Huang melemparkan kertas dan pena ke tanah. Tuliskan hubungan antara Jinbao Group dan Chen Yibao serta yang lainnya. Tidak ada kata-kata tambahan, tetapi hati Chen Junmao dan Chen Qian bergetar, dan mereka sudah mengerti di dalam hati mereka. Ini adalah orangnya Ji Fei, dan dia ingin memperjelas hubungan uangnya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa uang ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yibao dan Chen Ziluo. Kedua orang itu sangat cerdas. Mereka mengangguk dan segera mulai menulis. Mereka segera menjelaskan isinya. Menurut isinya, grup Jinbao tidak ada hubungannya dengan Chen Yibao dan Chen Ziluo di depan mereka. Setelah kedua orang itu selesai menulis, Long Meiying sudah selesai. Chen Yibao, Chen Ziluo dan yang lainnya dibawa ke Chen Junmao dan Chen Qian oleh dia dan Qi Yuan. Pada saat itu, keenam orang itu tertutup debu dan kepala mereka ditutupi gumpalan besar. Tatapan matanya saat menatap Long Meiying, Feng Huang dan yang lainnya penuh dengan ketakutan. Faktanya, menurut mereka, Ji Fei adalah mimpi buruk. Bagaimana dia bisa membuat beberapa orang begitu sombong dan berkuasa? Ji Fei memang sudah sangat menakutkan, tapi dia malah punya bawahan yang menakutkan. Feng Huang mengabaikan pikiran mereka, mengambil sertifikat yang ditulis oleh Chen Junmao dan Chen Qian, dan menatap Chen Yibao. Sekarang mereka mengatakan bahwa Jinbao Group adalah perusahaan yang didaftarkan oleh keluarga Chen dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Menurut Anda, bagaimana hal ini perlu diselesaikan? Mendengar ini, Chen Yibao sangat marah hingga hidungnya bengkok dan dia hendak membantah. Bagaimana rasanya saat jarum ini menusuk tubuhmu? Qi Yuan memegang jarum di tangan kanannya dan melambaikannya di depan matanya, lalu menatap Chen Yibao dan berkata sambil tersenyum. Berdengung, hati Chen Yibao langsung bergetar, dan kemarahan di wajahnya langsung lenyap. Sebaliknya, dia tersenyum menyanjung.
Saya tidak tahu perusahaan macam apa Jinbao Group itu. Saya tidak tahu tentang situasinya. Wah, Qi Yuan maju dan menamparkan wajahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berinvestasi dan mendaftarkan grup Jinbao? Engah, Chen Yibao memuntahkan seteguk darah. Tampak sangat malu. Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak berinvestasi dalam hal ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia tampak khawatir Qi Yuan akan melakukan tindakan lain. Dan dengan cepat melihat ke arah Chen Junmao dan Chen Qian. Bukankah kalian sendiri yang mendaftarkan grup Jinbao? Itu tidak ada hubungannya denganku. Hati Chen Junmao dan Chen Qian bergetar terus-menerus, dan mereka dipenuhi rasa takut. Beberapa saat yang lalu, mereka dipukuli seperti anjing dan bahkan hampir mati karena kehilangan perusahaan. Sekarang, demi melindungi dirinya, Chen Yibao memaksakan segalanya kepada mereka. Untungnya, mereka semua menulis bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yibao. Kedua orang itu langsung mengangguk. Ya, ini perusahaan kami, tidak ada hubungannya dengan Anda. Chen Yibao menatap Qi Yuan, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Kalau begitu, tulislah dengan jelas. Phoenix melemparkan buku dan pena ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh. Chen Yibao mengangguk cepat dan segera mulai menulis. Dia segera menyelesaikan tulisannya dan menyerahkannya kepada Feng Huang. Feng Huang melihat bahwa itu dengan jelas menyatakan bahwa Chen Yibao tidak ada hubungannya dengan Chen Junmao, dan terlebih lagi dengan grup Jinbao. Dia merasa sangat puas dan menyimpan kertas itu. Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Setelah Feng Huang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Qi Yuan membawa Chen Junmao dan Chen Qian pergi, meninggalkan Chen Yibao, Chen Ziluo dan 6 orang lainnya. Suara benturan terdengar, dan beberapa orang terduduk di tanah dengan lesu. Hati mereka dipenuhi amarah dan kemarahan yang tak tertandingi. Dia telah kehilangan uang dan mukanya, dan sekarang dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ling Kongsu. Dia akan menjadi bahan tertawaan jika dia kembali ke Ling Kongsu. Ketika saya mengingat kembali saat pertama kali datang ke sini, saya dipenuhi rasa percaya diri dan ambisi. Tetapi kini saya merasa tertekan dan sedih tanpa alasan. Paman, kami tidak tahan dengan penghinaan ini. Chen Ziluo berkata dengan sangat enggan. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak tahan? Chen Yibao dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan dan ketidakberdayaan. Saya punya solusinya. Saat itu, suara seorang pria terdengar di pabrik. Bersambung.